drama sejarah kami yang berjudul Sejarah Raden Fata. Selamat menyaksikan. Tabeklah Tuan, tabek kepada lelaki perempuan. Kami bermain berkawan-kawan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Tabeklah tabek daun kampung, ambek batang sampiran kain. Tabeklah tabek sanak di kampung, kami datang numpang bermain. Alkisah, pada awal abad ke-14, Kaisar yang dulu dari dinasti Ming mengirimkan seseorang putri yaitu Subangci kepada Brawijaya V di Majapahit. Sebagai tanda persahabatan antara dua negara, tak disangka Brawijaya V pun jatuh hati kepada Subangci karena paras yang cantik dan pintar. Subangci, sungguh cantik parasmu dan luas pengetahuanmu. Maukah kau menikah denganku? Baiklah, akan persiapkan pernikahan yang menyenangkan. Baiklah Tuan, saya akan menunggu dengan baik. Kalau begitu, saya izin. Prajurit, Siap Yang Mulia. segera persiapkan pernikahan saya dengan Subangci. Sekarang. Siap Yang Mulia, akan disegerakan. Terima kasih. Akhirnya Brawijaya V dan Subangci pun menikah. Tetapi kehadiran Subangci di Majapahit membuat sang ratu tidak senang karena raja terlalu mencintai Subangci. Alhasil, ratu pun ingin mengeluarkan Subangci dari istana. Wahai ratuku, kenapa kamu sangat kesal dan murung? Begini Yang Mulia, kehadiran Subangci membuatku sangat cemburu. Kalau begitu apa mau agar kamu terlihat senang kembali? Aku ingin Subangci dikeluarkan dari istana ini Yang Mulia. Mengapa kau ingin mengeluarkan Subangci dari istana ini? Karena Yang Mulia lebih sayang Subangci daripada aku. Tidak, aku juga sayang kepadamu, Ratu. Tidak, Yang Mulia berbohong. Nyatanya Yang Mulia lebih sayang kepada Subangci pada aku. Baiklah, kalau begitu mau Ratu, aku akan mengeluarkan Subangci dari istana ini. Brawijaya V terpaksa mengikuti kemauan sang ratu dan mengirimkan Subangci kepada Adipati Palembang yaitu Armadamar dalam kondisi hamil. Singkat cerita, akhirnya Raden Fata lahir di Palembang tahun 1455. Setelah melahirkan Subangci dan menikah dengan Arya Damar, memiliki anak bernama Raden Husein, adik tiri Raden Fata. Salam putra. Salam ibu, Sedang melakukan apa kalian? kami sedang bermain perang-perangan. Ia cepat sekali seperti kilat tapi tidak bisa menggapainya. Iya ibu, kakak juga sangat cepat sekali mengejar. Masya Allah, putra-putraku. Semoga kelak kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa mendatang. Kalau begitu, lanjutkanlah bermain. Baik ibu. Kalau begitu, ibu mau pamit. Setelah 20 tahun hidup di Palembang, Raden Fata melanjutkan pendidikan di pesantren di bawah kepemimpinan Sunan Ampel yang terletak di Gresik. Tak lama setelah Raden Fata di Gresik disusul oleh Raden Husein, mereka bersama-sama menuntut ilmu di bawah asuhan Sunan Ampel dan tumbuh menjadi pribadi yang mulia, tangguh, serta berani. Raden Fata, Iya guru. saya sangat percaya kepadamu. Terimalah putriku Dewi Murtasimah sebagai istrimu, yang nanti akan menemanimu untuk menyebarkan agama Islam kelak. Baik guru, saya terima. Semoga dengan pernikahan kami nanti menjadi ladang pahala bagi kami. Doaku selalu menyertai. Setelah terjadinya pernikahan antara Raden Fata dengan Dewi Murtasimah, maka Raden Fata melanjutkan langkah untuk menyebarkan agama Islam dan Demak menjadi pilihan. Kalian berdua merupakan keturunan dari penguasa Palembang. Jauh dari sebangsaannya kalian di sini. Kalian juga sudah lama menimba ilmu di sini. Oleh sebab itu menurutku sudah cukup bekal kalian untuk melanjutkan perjalanan menggapai cita-cita kalian.
Baiklah guru, terima kasih. Semoga kami senantiasa untuk menuntut ilmu berada di bawah awasan guru. Niatmu mulia, Raden Fata. Tapi apa cita-citamu yang sebenarnya? Cita-cita saya sendiri adalah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini, sehingga seluruh masyarakat tanah Jawa dapat merasakan agama Islam sampai ke pelosok. Sungguh tinggi cita-citamu, Raden Fata. Lalu bagaimana dengan murid? Iya, guru. Saya sangat senang sekali tinggal di sini bersama kakak saya, Raden. Bagus, cita-citamu sangat tinggi, Raden Hussein. Tapi aku sarankan engkau untuk menghadap dan mengabdi kepada Prabu Kertabumi, penguasa Majapahit. Iya, guru. Bagaimanapun juga di dalam darah saya ada darah Majapahit. Untukmu, Raden Fatah, aku tugaskan kepada engkau untuk membuka pesantren sebagai tempat penyebaran agama Islam. Tapi sebelum itu, hendaknya kamu menghadap kepada ayahmu Prabu Kertabumi, penguasa Majapahit. Samibna wa aqabna guru. Dan untukmu, Raden Hussein, engkau mahir di ilmu tata keprajuritan dan tata kenegaraan. Maka menghadaplah kepada ayahmu Prabu Kertabumi, penguasa Majapahit, dan sebarkan Islam di rakyat Majapahit. Sambil Kanjeng Sunan. Setelah kepulangan Raden Fata dan Raden Hussein dari pesantren milik Sunan Ampel, mereka lanjut menghadap ke Raja Kertabumi guna menyampaikan maksud dan tujuan mereka untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa, serta Raden Hussein mengabdi untuk kerajaan Majapahit. Tuan Raja, apa maksud dari kehadiran Anda berdua di sini? Maksud kami berdua ingin menyampaikan bahwa kami ingin meminta izin kepada Raja bahwa kami ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Saya juga, Tuan Raja. Saya ingin mengabdi di kerajaan Majapahit. Bagaimanapun juga ini tempat saya. Kuizinkan asalkan kalian bertanggung jawab akan kekuasaan dan hak kalian masing-masing. Oke, Tuan Raja, terima kasih. Baik, Tuan Raja. Semoga kami bisa bertanggung jawab. Pada tahun 1478, kekuasaan yang dipimpin oleh Kertabumi mulai mengalami kemunduran, sehingga melemah pertahanan kerajaan Majapahit, sehingga memudahkan Diyarana Wijaya untuk melakukan penyerangan dan penaklukan terhadap kerajaan Majapahit. Dalam perang tersebut, sehingga Prabu Kertabumi tewas, sehingga menampakkan Diyarana Wijaya untuk menguasai Majapahit. Hal ini memicu Raden Fata untuk kembali mengambil alih kerajaan Majapahit. Dengan mengantongi restu serta doa dari para sunan, Raden Fata mulai menggerakkan dan memberangkatkan pasukan Islam untuk melawan Diyarana Wijaya. Prajurit, Siap, Yang Mulia. tolong kumpulkan segera penduduk rakyat Gelaga Wangi. Baik, Yang Mulia. Lapor, Yang Mulia, seluruh prajurit dan rakyat sudah berkumpul. Wahai penduduk Gelaga Wangi, Majapahit telah runtuh di tangan Girindra Wardana. Kita sudah lama membentuk sebuah kelompok, membentuk sebuah ikatan, membentuk sebuah persatuan bangsa. Sudah saatnya kita membuktikan dengan kekuatan fisik, bukan hanya fisik, tetapi juga dengan iman kita. Segenap prajurit dan rakyat sudah berdiri di garis depan, Yang Mulia. Baiklah, diharapkan kepada seluruh penduduk Gelaga Wangi, prajurit, pedagang,
petani yang tidak memiliki uzur agar segera mempersiapkan diri untuk berperang kepada Girindra Wardana. Kalau siang nangkat Kanjeng Gusti. Aku yang melu no. Engko tak gawe ke poho karo telo, musangu. Kulo juga ikut Kanjeng Gusti. Saya akan menyiapkan kuda-kuda yang terbaik. Siap berangkat. Siap. Allahu Akbar. Mbak Im, gue ngopo ikutan perang? Lah iya, kita memang harus ikut nggak sih? Siapa nanti yang menyediakan makanan? Bagaimana kalau mereka lapar saat mereka berperang, hayo? Oh iya. Aku mengerti sedikit tentang obat-obatan. Nanti aku obati orang-orang terluka. Lagi pula, bujuku juga ikut. Aku nggak mau ditinggal di rumah. Cie. Ya wes, ayo cepet-cepet, saya ketinggalan. Peperangan yang terjadi antara Raden Fata melawan Diyarana Wijaya, perang ini terjadi dengan sangat sengit. Pada akhirnya, peperangan sengit ini dimenangkan oleh Raden Fata. Kemudian dilantiknya sang Raden Fata menjadi sultan pertama bagi kerajaan Islam di Demak. Wahai rakyat sekalian, perhatikanlah hari ini sesuai musyawarah dari Majelis Dewan Waliul Amri dan kumpulan para sunan, kami sepakat untuk mendirikan kesultanan yang nantinya akan dipergunakan sebagai tempat penyebaran agama Islam. Kesultanan ini kami beri nama Kesultanan Demak yang beribu kota di Bintoro. Raden Fata, cita-citamu yang mulia saat ini sudah terwujud, yaitu berdirinya kesultanan ini sebagai tempat penyebaran agama Islam. Maka jadilah panata agama dan panata pelajar, yaitu ahli agama dan pemimpin yang amanah. Nggih, Kanjeng Sunan, saya juga butuh bimbingan dari para sunan dan Kanjeng Gusti. Wahai rakyat sekalian, pada hari ini saya menobatkan Raden Fatah menjadi Sultan pertama dari Kesultanan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Sekian persembahan drama sejarah kami. Terima kasih.